Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Selusuh. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau selalu mengikuti ya video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya yang terutama yang selalu mensupport ya, yang selalu like, share dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya. Semoga doa dari saya Anda semuanya juga terlepas dari semua permasalahan hidup ini, terutama dari permasalahan online, baik itu Anda yang terjebak, Anda yang dijebak, Anda yang tidak tahu gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua penderitaan itu cepat berakhir dan semua permasalahan Anda juga cepat berakhir supaya Anda bisa memulihkan hidup Anda kembali dan lupakan semua yang telah terjadi. Anggap itu sebagai pengalaman dalam hidup Anda supaya kedepannya jauh lebih baik gitu ya. Tidak terlepas juga buat semuanya yang sudah mendoakan saya, baik dari perkembangan channel ini yang selalu ngucapin doa yang terbaik buat Anda. Itu terima kasih juga, dan saya juga doakan Anda semoga semuanya terlepas dari yang namanya beban dari pinjaman online, terlepas dari semua masalah. Oke, jadi ini seperti judul video kita itu, OJK blokir 5 pinjol ini. Kenapa? Ya. Padahal ini sudah jelas gitu loh. Ya. Dan sudah banyak aduan, sudah banyak laporan yang begana, yang begini, yang begana begini. Ini kenapa saya akan dibiarkan gitu loh. Ya. Dan mana aja pinjol yang saya sebutin 5 itu, sebelum saya bahas untuk kesananya buat teman-teman yang, karena saya tahu 500 orang per hari itu gagal bayar yang saya temukan dari subscriber baru ya. 500 orang, dan kita beri dulu kesempatan yang untuk hari ini, mana tahu terbuka pintu hatinya untuk mensupport. Wah, ini udah layak untuk disupport, silahkan. Ya, buat teman-teman yang sudah mensupport, sudah selalu mendukung, ya saya ucapkan terima kasih banyak. Yang nggak mau tadi, ya udahlah, saya nggak akan support channel ini, saya cuma nonton aja. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda gitu loh ya. Karena Anda yang lebih tahu di situ layak atau tidaknya channel ini untuk disupport ke depannya atau tidak ya. Dan ini untuk kedua kalinya saya bikin video ini. Kemarin saya bilangin OJK blokir 8 pinjol ini sudah sepantasnya ya. Dan hari ini cuman 5 yang saya temukan lagi gitu loh ya. Nggak sampai 8. Yang 5 itu juga masuk ke dalam yang 8 kemarin saya bahas itu ya. Jadi OJK memblokir 5 pinjol ini. Kenapa? Karena kenapa saya berikan usul yang seperti itu? Karena ini sudah cukup meresahkan. Sudah cukup membuat orang panik, membuat orang stres. Bukan beban dari tidak ada uang aja yang mereka pikirkan, tapi beban dari teroran, intimidasi, ditakut-takuti berupa dengan surat, mau dipenjara, mau didatangi, macam-macam lagi. Ya. Kalau saya rasa sudah sepatutnya gitu loh, ini diblokir. Kalau memang menurut OJK ini belum pantas untuk diblokir, apa sih alasan ketidakpantasannya itu? Saya yakin dari 5 pinjol ini, itu mungkin sudah jutaan laporan yang ada di OJK. Saya rasa. Di API juga seperti itu. Kemana lagi orang ini mengarah? Mereka meraba, nggak tahu lagi arahnya ini kemana. Ya, kiblat dari pinjol adalah API. Mereka lapor ke API. Kiblat di balik itu semuanya adalah OJK. Mereka lapor ke OJK. Ya. Mereka berharap ini diluruskan, bukan dimusnahkan, tidak, tapi ini diluruskan, diperbaiki lagi, ya, diralat lagi gitu loh, atau revisi atau kayak mana lah gitu. Tapi ini tidak terjadi. Ini kenapa gitu loh, ya. Pinjol yang saya sebutkan ini masih mungkin di 8 pinjol yang kemarin saya juga sampaikan ini. Kayak Aku Laku. Sudah berapa sering dia melakukan, mau kirim ormas lah, data dimasukkan ke FDC lah, mau di pusdapil, mau di penjara, proses perdata, silahkan ya. Mereka sudah siap itu, dengan segala argumen apapun mereka sudah siap ya. Kenapa? Karena mereka memang tidak ada uang. Mereka sudah menyatakan di diri mereka tidak mampu ya.
Mungkin keluh kesah dari debitur ini sudah masuk semuanya ke otoritas jasa keuangan. Semuanya pasti sudah masuk ke situ. Ya. Tapi kenapa ini seakan dibiarkan? Tidak ada pergerakan sama sekali. Ya. Oke, OJK bilangin, segi bunga sudah kami atur 0,8 per hari. Oke, saya cukup bagus. Kalau untuk bunga dari aku laku, saya akui 0,8 per hari. Ya, dikaliin sebulan cuman dapat palingan 2, sekian. Tapi denda bagaimana? Intimidasi bagaimana? Teroran bagaimana? Kalau misalnya ada pihak-pihak menyampaikan teroran dari DC, terjadinya intimidasi dari DC, itu akibat argumentasi antara DC dan debitur, itu faktor dari lapangan. Bukan itu perkaranya. Ya, bukan itu. Ada nggak jalan lain untuk mereka ini? Yang menyatakan dari mereka, misalnya mereka udah patah semangat, udah putus semangat gitu loh. Mereka untuk bekerja, untuk ini, rasa malu ini. Ada nggak supportan, dorongan untuk mereka gitu loh. Ya. Atau tindak tegas dari OJK sendiri. Tolong beri himbauan, kirim surat kepada pihak pinjol ini. Ini gimana? Tolong dikurangi persinya. Ini nggak baik. Ini udah keluar dari jalur yang sebenarnya. Ini tidak lagi dalam koridor kesepakatan kita. Kan bisa aja seperti itu, tapi ini seakan dibiarkan. Ya, ditambah lagi kredipo. Ya. Bukan sekali dua kali. Melakukan ancaman, mau ada juga yang mau masih dengan kata mau santet gitu loh. Ya. Mau santet lah katanya, mau dipenggal lah, mau dipenjarain, mau ini segala macam. Banyak. Ya. Jadi kapan mereka mau memikirkan hutang mereka? Kapan mereka mau mengusahakan uangnya? Sementara mereka disibukkan setiap hari untuk menghadapi ancaman, intimidasi, teror, dan segala macam. Kapan mereka mau memperbaiki diri ini? Ya. Kemana mereka mengadu kalau bukan ke otoritas jasa keuangan? Ya. Di bawahnya itu siapa lagi kalau yang mengatur pinjol ini? AFPI. Ya. Kalau dua organisasi ini, misalnya dua instansi ini tidak menanggapi, ya, tidak menanggapi dari pengaduan debitur, kemana lagi mereka harus mengarah? Ya, mungkin kalau untuk laporan, saya yakin itu laporan sudah banyak itu yang masuk ke OJK, masuk ke FPI. Tapi ini kenapa seakan ini dibiarkan, sudah menjadi hal lumrah atau kayak mana sih sebenarnya? Ada kami, ya, dari pinjol ada kami, bukan sekali dua kali, ya. Coba semuanya yang teman-teman yang mau nonton hari ini, yang terjebak di aku laku kayak mana, seperti apa penagihannya, tolong isi di kolom komentar. Yang terjebak di kredipo, tolong isi seperti apa penagihannya, isi di kolom komentar gitu. Ya, ada kami juga seperti itu. Saya menemukan bukan sekali dua kali, tapi sudah sering banget ada kami ini. Yang pokoknya bermacam-macam gitu loh. Ya. Kalau saya sih bisa menilai bahwa itu adalah bagian dari penagihan. Bagaimana mereka yang panik, mereka yang lagi stres, mereka yang mungkin tidak bisa lagi mengkondisikan pikiran mereka ini benar atau tidak. Mereka tidak bisa karena kepanikan dan kesetresan mereka. Bagaimana gitu loh. Ya. Kayak mana mau pinjol ini kita rasakan bermanfaat? Kayak mana mau pinjol ini bisa kita rasakan ini menjadi solusi di tengah pandemi? Nggak bisa. Ya. Kalau dari oknum-oknumnya bekerja pun tidak ada yang berkualitas satupun. Malah mengintimidasi, malah menakut-nakuti, malah mengancam. Ya. Ancaman ke penjara ini sejak adanya pinjol, itulah lahir ancaman, mau diancam, mau datang ke rumah, mau ditarik motornya, mau ditarik asetnya, ini segala macam. Ya. Walaupun saya tahu itu cuma ancaman, itu cuma tekanan bagian dari penagihan gitu. Tapi sudah saatnya OJK memberikan surat peringatan kalau memang pinjol ini kita jadikan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat, sudah sepatutnya ini diluruskan. Sudah sepatutnya ini kita revisi ulang, ya. Kita ralat lagi mana yang nggak baik itu kita robah, mana yang nggak bagus kita robah, ditunjukin supaya ini benar-benar bisa membantu misalnya untuk pemulihan ekonomi kata OJK, mengalurkan bantuan yang begana, yang begini, yang ini, pokoknya banyak lah saya tengokin gitu loh. Tapi perkara pinjol itu masih menjadi yang trending kalau menurut saya di tengah hutang yang ada di saat pandemi. Ya, belum lagi ada pundi. Ya, ada pundi ini terdaftar ini sudah di OJK. Memang belum memiliki izin atau verifikasi langsung, tapi sudah terdaftar. Di dalam daftar itu mereka sudah ada.
Belum lagi surat-surat sampahnya yang dari PT ini, dari PT ini, dari PT ini, yang selalu menakut-nakuti orang-orang. Ada juga yang ingin penggal kepala orang, ingin mensantet, ingin segala macam. Ya, seakan ini dibiarkan, nggak ada masalah, udah lanjutkan. Seakan seperti itu aja. Ya, seakan-akan yang ini tidak kelirik gitu loh. Baik sama SWI, AFPI, OJK. Ya, kan berlalu begitu aja udah gitu loh. Meskipun banyak laporannya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya udah namanya orang lagi panik, duitnya nggak ada. Saya kan seperti itu aja gitu loh. Padahal saat ini mereka yang terjebak di pinjaman online, memang dia nggak butuh untuk dibantu bayar hutangnya, tapi minimal mereka dibutuh memberikan solusi bagaimana terbaiknya. Ya, kalau terbaiknya dibayar, memang benar terbaiknya adalah dibayar, tapi bagaimana dengan intimidasi, teroran, ancaman, HP berdering hampir setiap hari, bagaimana dengan solusi ini? Ya, apakah tidak ada jalan lain? Biar mereka bisa mengusahakan uangnya, biar mereka bisa bekerja lebih tenang lagi. Ya, ditambah lagi dengan isi cash. Ya, ini lebih parah lagi. Ya, kirim orang lagi jemput uang tagihan, kirim orang lagi jemput ini, lagi jemput itu, dan banyak lagi gitu loh. Jadi saya minta tolong gitu loh, sama pihak-pihak OJK, AFPI, SWI, misalnya siapapun yang terkait tentang pengaturan dalam fintech ini, tolong diluruskan lagi aturannya seperti ini. Kalau memang tidak bisa untuk diblokir, oke, beri mereka peringatan. Ya. Supaya apa? Orang yang dipinjamkan bisa memutarkan uang mereka, mereka bisa bekerja dan berusaha, mereka yang meminjamkan bisa juga mendapatkan uang mereka kembali dan mendapatkan hasil lebih sedikit dari hasil pinjaman ini. Tapi kalau orang-orang mereka tekan, orang-orang mereka ancam, siapa yang mau bayar? Ya. Dan endingnya apa? Solusi Hutang menyarankan berhenti membayar online. Bukan 1, 2, ya, double penagihan, double ini, double pengiriman, double yang begini. Pokoknya banyak lagi gitu loh. Ya. Belum lagi di kredit pintarnya. Sebenarnya banyak ini pinjol ini, tapi yang saya temukan yang agak viral akhir-akhir ini ya 5 ini. Ya. Walaupun masih banyak lagi sebenarnya. Tapi tolonglah untuk dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di OJK, AFPI, tolong ini diluruskan. Jangan seakan-akan tidak mengetahui hal ini. Jangan seakan-akan sibuk pemulihan ekonomi. Ekonomi nggak akan bisa pulih kalau pinjaman online masih merajalela. Ya. Pasti Anda akan membalikan. Kenapa minjam? Ya udah, kenapa mereka menawarkan? Ya. Kalau kita cari debetur yang salah, debetur yang minjam, kenapa mereka mau minjamkan? Ya, kenapa mereka sebarkan plafon mereka di beberapa iklan? Siapa yang tidak tertarik di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini? Ya, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Minimal hari ini luruskan permasalahan ini, luruskan. Kalau memang OJK, AFPI tidak mampu untuk memblokir ini, minimal beri peringatan supaya lebih baik lagi ke depannya. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuman itu. Mudah-mudahan pendapat dan saran ini bisa membantu ya, baik dari teman-teman semuanya, mewakili suara teman-teman semuanya untuk sampai ke Otoritas Jasa Keuangan ataupun ke AFPI. Ya. Supaya pinjol ini benar-benar bisa kita nikmati dan bermanfaat. Kalau memang dia ingin membantu pertumbuhan dari ekonomi, mereka berusaha, kita menggunakan uangnya juga untuk berusaha, jadi sama-sama untuk berusaha. Tapi kalau masih ada DC-DC atau deprektor yang masih mengancam, mengintimidasi, ini tidak akan jadi. Ya, atau teroran, sebar data, ini segala macam, ini tidak akan jadi. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, minimal yang sudah mengadu ke OJK, AFPI yang tidak ditanggapi, mudah-mudahan dengan video ini itu semuanya bisa ditanggapi dan pihak OJK juga berpikir dan melirik kembali tentang aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan, dan semoga saja ditindaklanjuti dan diperingati kalau memang tidak bisa untuk diblokir. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan @medibroni. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.